Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tetap semangat meskipun menderita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika seseorang menghadapi penderitaan, pastinya semangat hidupnya berkurang, pastinya rasa sungkan, rendah diri, rasa malu ada dalam diri orang ini, sehingga dia ketika berbaur dengan orang lain, sehingga dia ketika bertemu dengan orang lain merasa minder dan kurang percaya diri, sehingga dia perlu diberikan semangat, sehingga dia perlu dikuatkan, dan kita tetap menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain ketika menderita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini Rasul Paulus membuat suatu pernyataan yang sungguh menginspirasi dan memotivasi bagi kita, terlebih lagi kita yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menderita. Karena apa? Paulus di tengah penderitaannya dia tidak malu, di tengah penderitaannya dia menunjukkan suatu keyakinan yang teguh. Dan kita bisa bagi beberapa hal dari pernyataan Paulus ini, bahwa benar dia tetap semangat dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi situasi yang dia rasakan pada saat itu. Dan saya lihatnya beberapa bagian mengapa dan apa alasannya sehingga Paulus bisa tetap semangat. Yang pertama, dia katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Apa alasannya dia bisa tetap semangat? Yang pertama, dia tidak perlu malu akan penderitaan itu. Yang kedua, dia tahu dan mengenal siapa yang dia percaya. Dia percaya sama Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada dia, yang memanggil dia untuk pelayanan itu. Dan dia tahu dan kenal Tuhan yang dia sembah. Lalu yang ketiga, ia yakin akan kuasa Tuhan. Ia yakin kuasa Tuhan dapat mengubah segala sesuatu, penderitaan menjadi sukacita, dan dapat menguatkan orang-orang yang sedang lemah. Lalu yang selanjutnya, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dia tetap semangat dalam penderitaan karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan mencobai seorang melebihi kekuatannya. Dan yang terakhir, dia katakan dia boleh setia sampai akhirnya. Dia boleh menuntaskan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Karena apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, melalui nats ini kita boleh kembali dikuatkan, kita boleh kembali semangat sebagaimana Paulus semangat meskipun menghadapi penderitaan. Sesusah apapun penderitaan kita saat ini, jadikan Paulus inspirasi bagi kita. Dia menderita, dipenjara, dikejar-kejar, nyawanya diinginkan orang untuk dibunuh, dan apapun yang dia lakukan, banyak orang yang selalu menolaknya. Kebaikan yang dia lakukan, ada saja para penentang, orang-orang yang menghasut orang lain untuk tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Dan banyak lagi hukuman, bahkan dia ketika menulis surat, dia sedang berada di dalam penjara. Penderitaan yang dihadapi Paulus sungguh sangat luar biasa. Dan kita boleh dikuatkan hari ini bahwa Paulus yang menderita itu tetap semangat, maka kita pun perlu tetap semangat.
Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi. Buya Hamka, seorang ulama Islam, berkata, tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah kebahagiaan, adalah bahagia. Paulo Coelho, seorang penulis Brazil, berkata, katakan pada hati Anda bahwa ketakutan untuk menderita itu lebih buruk ketimbang menderita, dan tidak ada hati yang pernah menderita ketika sedang mengejar mimpi. Kita sedang mengejar mimpi, boleh mewujudkan tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari tetap bertahan di tengah penderitaan, kesulitan, dan percaya Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bertahan di tengah kesulitan penderitaan yang kami hadapi, sebagaimana hamba-Mu Paulus yang menang dan tetap semangat di tengah penderitaannya. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.